Ya, selamat datang di modul pemrograman paralel. Modul ini merupakan modul lanjutan, yaitu modul keempat, bagian kedua. Pada modul ini kita akan melanjutkan modul sebelumnya yang membahas mengenai cluster benefit atau keuntungan dari melakukan clustering. Pada modul sebelumnya, kita sudah membahas mengenai keuntungan dari melakukan clustering, lalu bagaimana klasifikasi cluster berdasarkan kategorinya. Pada modul ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai programming environment tools, lalu ada perbandingan antara cluster system, cluster design issue, atau faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu cluster. Lalu berikutnya kita akan mencoba untuk merangkum apa sih keuntungan dari menggunakan cluster. Nah, seperti kita tahu bahwa programming environment tools di sini kita memiliki yang namanya debuggers, ya. Debugger itu adalah suatu program yang digunakan untuk memantau program yang lain. Bagaimana performance dari suatu program atau bagaimana kinerja dari suatu program bisa kita lihat menggunakan debugger ini. Salah satunya adalah HPDF, yaitu High Performance Debugging Forum sebagai Parallel Tools Consortium Project, ya. Lalu debugger ini tujuannya apa sih? Untuk melihat bagaimana kinerja dari program paralel yang kita gunakan. Apakah program tersebut berjalan dengan baik dan menghasilkan eksekusi waktu yang cukup cepat, atau paralelisasinya berlangsung dengan sempurna atau tidak. Atau di sini ada namanya total view, ya, merupakan salah satu komersial produk dari Dolphin Interconnect Solution. Kalau kita lihat di sini, dia digunakan untuk parallel debugger, ya, untuk mensupport HPC platform yang digunakan untuk platform yang homogen di sini dibilang, ya, di mana setiap proses dari aplikasi itu akan didebug oleh dia dan nanti akan diberikan rekomendasi bagian mana yang memiliki kompleksitas atau bottleneck di dalam program tersebut. Nah, di sini beberapa fungsionalitas dari sebuah debugger. Yang pertama adalah memanage multiple proses dan multiple threads di dalam suatu proses, lalu menampilkan setiap proses itu di dalam window-nya masing-masing, ya. Lalu mendisplay atau menampilkan source code, stack trace, dan stack frame, lalu masuk ke dalam objek, subroutine, dan function. Lalu di sini akan melakukan setting atau pengaturan, ya, baik di source level atau machine level breakpoint, ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui masing-masing thread atau masing-masing portion dari program itu berjalan maksimal atau tidak. Lalu di sini mendisplay array dan slice-nya, lalu memanipulasi code variabel dan konstanta. Nah, selain dari debugger, ada juga yang namanya performance analysis tool. Ini lebih spesifik lagi, dia hanya melihat performance dari code-nya, ya. Di sini ada beberapa yang dilakukan, ya, memasukkan instrumentation atau pemanggilan performance monitoring rutin ke dalam program, lalu runtime performance library kita jalankan di sana. Terus di sini tracing pemanggilan fungsi, ya, dan seberapa dampaknya terhadap keseluruhan fungsi dari program, ya. Lalu di sini kita juga lihat ada instrumentation affect the performance karakteristik dari seluruh program. Jadi memang performance analysis ini kalau kita lihat sebagai task manajernya di dalam pemrograman paralel atau di dalam infrastruktur paralel. Nah, berikutnya kalau kita lihat lagi, ini adalah beberapa environment tools, ya, yang di list, ya. Toolsnya namanya misalnya AIMS, ya,
Gunanya untuk apa? Instrumentation, monitoring library, dan analisis yang dibuat oleh NASA. Ya, ini adalah beberapa jenis-jenis programming environment tools. Lalu berikutnya di sini ada juga, selain tadi ada debugger pertama, yang kedua ada namanya performance analysis tool, yang ketiga ada namanya administration tools. Administrasi mungkin kalau kita lihat pekerjaan-pekerjaan pencatatan. Nah, di sini kita memerlukan pencatatan juga, ya, gunanya untuk apa? Untuk mendapatkan pencatatan-pencatatan user, log, ya, compute notes, ya. Di sini beberapa nama toolsnya antara lain yang pertama ada namanya Berkeley Now, ya, yang dibuat oleh Universitas Berkeley. Bentuknya dia mencatat ke dalam database atau relational database. Terus ada juga namanya SMILE, ya, Scalable Multi-Computer Implementation Using Low Cost Equipment, ya. Atau biasa disebut juga KiCap, ya. Ada di dalamnya itu ada apa saja? Ada compute nodes, ada management node, lalu client, lalu monitor untuk memonitor klasternya. Jadi di sini administration itu lebih bisa kita bilang sangat penting karena dia akan bisa menampilkan performance juga, performance dari debugger. Jadi ini salah satu built-in system administration tools di mana secara holistik kita bisa memperoleh informasi mengenai kondisi cluster kita dan juga kondisi dari program kita. Ya. Ada juga yang namanya di sini Parmon, ya, yang digunakan untuk memonitoring cluster yang sangat besar. Ya. Nah, ini adalah beberapa jenis-jenis sistem cluster yang coba kita bandingkan, ya. Ada namanya Project Beowulf, ya, yaitu dengan PC, lalu komunikasinya dengan apa? Dengan Ethernet di sini. Lalu ada OS-nya adalah Linux. Untuk middleware-nya atau message passing interface-nya di sini pakai MPI dan PVM. Dan ada juga yang menggunakan HPF. Lalu Berkeley Now di sana menggunakan platformnya Solaris, ya, dengan komunikasinya Marinette dan Active Message, ya, menggunakan Solaris dan Glue Unix. Beberapa passing library-nya di sini ada AM, PVM, MPI, HPF, dan SplitC. Terus berikutnya ada namanya Happy VM, menggunakan Marinette di sini komunikasinya, ya. Beberapa front end-nya menggunakan Java, Global Array, lalu ada MPI di dalamnya. Lalu di sini Solaris MC, ya, menggunakan Solaris, terus Solaris Supported, Solaris Globalization Layer. Nah, itu adalah perbandingan mengenai beberapa cluster system. Ada juga yang namanya di sini cluster of SMP atau CLAMS, symmetric multiprocessor di sini, ya. Yang tadinya symmetric multiprocessor itu ada satu komputer yang ada ya di dalam satu komputer tersebut terdiri dari beberapa prosesor yang memiliki cache ke dalam memori. Seperti yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya, ya. Di sini kalau kita lihat, ya, masing-masing symmetric multiprocessor itu disambungkan satu sama lain, ya, sehingga bisa memiliki kemampuan yang double dari yang sebelumnya atau paralelisasinya terjadi di sini. Keuntungannya adalah kita mendapatkan high performance di sini. Yang kedua adalah kemudahan dalam memprogram symmetric multiprocessing system dengan CPU yang jumlahnya sedikit, ya, sedikit karena mungkin nggak terlalu banyak sambungan antara satu komputer dengan komputer yang lain. Nah, di sini juga cluster dapat dibuat menggunakan effort yang sedikit, ya. Lalu di sini administration dan beberapa support itu sudah ada di dalam inside node-nya. Jadi keuntungannya seperti itu ketika kita menggunakan yang namanya CLAMS atau Cluster of Symmetric Multiprocessing. Nah, di sini ada beberapa jenis tipe cluster yang lainnya. Ada yang pertama high performance cluster, terdiri dari 1000 nodes, parallel program. Terus yang kedua adalah load leveling cluster,
ya. Contohnya adalah Mosix, terus ada web service cluster, ada LVS, Piranha, load level TCP connection, replicate data, terus ada juga yang namanya storage cluster. Di sini ada namanya parallel file system, ya. Terus ada juga database cluster, di sini Oracle Parallel Server, lalu ada high availability clusters seperti Service Guard, Livekeeper, Failsafe, Heartbeat, dan Failover cluster. Nah, kalau kita lihat di sini beberapa faktor-faktor ya yang menjadi isu dalam mendesain suatu cluster. Apa saja cluster faktor-faktor yang mempengaruhi? Yang pertama adalah performance-nya. Ya, performance-nya. Yang kedua adalah availability-nya. Ya, seperti misalnya kemampuan daya listrik untuk menopangnya, terus beberapa infrastruktur pendukungnya. Lalu berikutnya single system image. Ya. Lalu yang berikutnya ada namanya scalabilitas. Ya, scalabilitas itu ada di level aplikasi ataupun di level hardware fisikal. Yang berikutnya di sini adalah fast communication, ya, yang kita butuhkan agar antara satu node dengan node yang lain itu bisa berkomunikasi secara cepat. Ya. Jadi selain dari bandwidth yang besar, waktu komunikasi juga menjadi salah satu ukuran yang sangat penting ketika kita menggunakan suatu cluster. Berikutnya security dan encryption, lalu distributed environment, lalu manageability, lalu berikutnya programmability, ya, API, lalu yang terakhir adalah applicability. Nah, berikutnya kalau kita buat suatu ringkasan di sini, price performance ratio itu rendah ketika kita bandingkan dengan dedicated atau parallel superkomputer, ya. Karena kalau kita lihat cluster itu, kita bisa membuat cluster itu dari komputer-komputer sederhana yang kita miliki di rumah. Asalkan kita memiliki beberapa komputer, kita sambungkan dengan jaringan yang sama, kita install beberapa portability message passing yang mudah, yaitu MPI, lalu kita bisa menjalankan program paralel di dalam cluster tersebut, ya. Di mana program paralel tersebut bisa menyelesaikan persoalan yang kompleks atau besar untuk diselesaikan secara multi node, ya, atau komputernya lebih dari satu. Lalu berikutnya, ya, bagaimana kita mencoba untuk menjalankan multi-proses system, mulai dari ada scientific, komersial, dan internet application. Nah, di sini kalau kita lihat di dalam top 500 superkomputer di webnya, itu beberapa negara sudah memiliki komputasi cluster, bahkan di level governmental, ya. Jadi ada National Science for High Performance Computing yang memang digunakan oleh beberapa negara untuk optimasi aplikasi-aplikasi mendukung proses-proses yang ada di dalam atau proses bisnis yang ada di dalam negaranya. Misalnya simulasi iklim atau simulasi bencana atau simulasi-simulasi yang mungkin tidak bisa dikerjakan menggunakan single system saja, tapi merupakan kompleks sistem yang dibutuhkan agar simulasi-simulasi tersebut dapat memberikan informasi atau prediksi kepada user. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, beberapa negara itu memiliki komputasi cluster atau infrastruktur cluster yang memang dibiayai oleh negara seperti India, Taiwan, China, US. Ya. Beberapa lembaga-lembaga pemerintahan itu berinvestasi untuk klaster tersebut agar klaster tersebut dapat membantu menyelesaikan permasalahan di negaranya. Ya, tadi berbagai macam permasalahan bisa diselesaikan menggunakan klaster. Oke, mungkin untuk modul ini sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di modul selanjutnya.